untuk menampilkan dan mengekspresikan karya para peminat di era milenial ini. Festival Seni Bali Jani kedua tahun 2020 mengambil tagline Bali Art Virtual dengan tema Candika Jiwa, Puitika Atmakestik. Kami mengajak seluruh keramo Bali, khususnya kaula muda, kaum milenial, untuk ambil bagian dalam seluruhan isian dari Festival Seni Bali Jani yang kedua ini. Yang keliling dulu ya. Oke, sip. Matahari lagi bagus nih. Yap. Kita susul ke tempat Kak Putu. Saya juga lagi nunggu Rio, dia masih sembahyang. Siap. Nah, Kita ngopi nanti. siap. Ketemu di Pak Putu ya. Oke. Nah, baru. Oh, baru mesra nih. Ini banyak sekali nih. Ya kan? Oh, langsung ke Pak Putu. Oke. Nah, berangkat. Gimana kabar, Ji? Ya, begini saja, sehat walafiat. Jadi puniki Pak Putu, tiang oleh arsip Bali periode 1946 sampai 1949. Nike karya dari satu fotografer namanya PL Dronkers. Nah, PL Dronkers niki dia pegawai pemerintahan kolonial yang aktif mendokumentasikan kegiatan Bali waktu Nike. Nah, di beberapa dari 5.300-an foto Nike, yang dapat beberapa kumpulan foto, sekitar puluhan foto tentang tenganan. Nah, kenapa Tiang tahu Nike tenganan? Karena dari kainnya, dari kain geringsing yang Tiang lihat digunakan saat wenten yang menari, terus wenten ada satu upacara itu, tapi Tiang tidak tahu juga Nike, kayak memintal benang Nike. Karena di foto niki juga yang lihat bahwa tidak hanya bergeringsing saja gitu. Jadi ada niki rembang ya. Jadi banyak jenis kain, ada prade kayak gitu. Tapi prosesinya niki gitu. Kalau dilihat dari foto niki memang benar tenganan, tuh namanya di tenganan bergeringsing. Pasti tenganan niki ya. Pasti tenganan karena niki kan sampai sekarang upacara niki masih ada. Kalau niki foto-foto niki banyak di acara Abuang Lemah namanya, ya Abuang Lemah, artinya ada
runade niki menari dengan menggunakan kain-kain khas Tenganan. Niki diadakan di Sasih Kase Usaba Kase. Usaba Kase nika berarti awal ya. Kalau kita kan kalendernya beda, kalender Tenganan niki. Oh, Tenganan sama Bali yang pada umumnya pasti beda. Kalau Tenganan lebih dekat, lebih mirip ke Masehi. Sasih Kase niki kalau ndak di akhir Januari, biasanya di awal Februari. Di akhir, di awal tahun lah ya. Karena itu kan prosesi kalau tiang dari memperingati kelahiran sungsungan kami. Dan ada prosesi upacara rejang, nyondong, termasuk yang terakhir adalah abuang. Niki kalau dilihat niki memang pasti di Tenganan. Pasti di Tenganan ya. Apalagi niki kan banyak yang menggunakan geringsing. Tapi kenapa? Maksudnya kan sekarang yang sering kita lihat di prosesi upacara ini kan bergeringsing semua. Tapi di foto niki ada yang pakai prade, dan yang pakai rembang kayak gitu, terus ada yang berbatik gitu. Jadi kalau di Sasih Kase niki kan mereka menari sukacita bahwa kita upacaranya sudah berjalan dengan lancar, artinya susunan sudah kembali. Nah, orang-orang Tenganan niki memakai tidak hanya geringsing, artinya mereka memakai pakaian atau perhiasan yang terbaik. Yang terbaik yang dimiliki di Tenganan, mereka miliki. Artinya mereka kalau istilah Tenganan niki ngetogang biduk. Biduk niki kan peti, tempat perhiasan, tempat menyimpan kain. Kalau istilah Tenganan ngetogang biduk niki mereka pakai semua pada hari itu. Artinya di Sasih Kase di Abuang Lemah niki diusahakan perhiasan terbagus niki dipakai. Koleksi terbaik lah kan. Entah niki kain, perhiasan emas, entah itu perhiasan termasuk keris-keris warisan niki kan dipakai di sana. Yang pikir maksudnya Tenganan niki hanya bergeringsing saja, tapi banyak kain yang dikoleksi ya. Iya, koleksi. Berarti, tapi ya bisa dikatakan bahwa maksudnya masyarakat Tenganan niki sangat-sangat mencintai kain. Kalau yang pikir secara pribadi, orang-orang Tenganan niki sebenarnya orang-orang pencinta kain atau tekstil ya. Berarti yang utamanya memang geringsing, tapi di luar geringsing niki banyak kain-kain yang usianya sudah ratusan tahun. Mereka koleksi termasuk kain rembang atau sutra, terus ada batik, terus ada prade, terus batik-batik dari Jawa, dari Lasem dan sebagainya. Karena mereka kan pakai untuk nari terutama. Apalagi untuk perlengkapan upacara. Berarti ya memang. Tapi kain-kain yang lama nih, berarti maksudnya kayak selain geringsing nih, kayak rembang, batik, nika diwariskan ke keturunannya. Karena kalau Tenganan ini kan warisan utamanya di samping tanah, karena tanah di Tenganan kan tidak boleh dijual keluar. Ada juga perhiasan-perhiasan termasuk untuk keris, gagang keris, perhiasan. Namanya perhiasan dipakai untuk upacara termasuk nari di Abuang Lemah atau rejang. Terakhir adalah kain, entah itu geringsing dan kain sebagainya. Karena kami masyarakat Tenganan masih menggunakan kain-kain itu untuk upacara dan menari. Yang pernah sedikit mendengar bahwa kita kembali ke geringsing, bahwa setiap motif di geringsing itu kayak memiliki watermark keluarga masing-masing, benar nggak? Kalau dulu orang buat geringsing ini kan tidak seperti sekarang. Artinya kalau sekarang kan ada beberapa keluarga selain untuk dipakai untuk dijual sebagai mata pencarian atau penghasilan. Kalau dulu mereka buat geringsing kan hanya untuk dipakai dan diwariskan untuk keluarganya. Jadi artinya mereka membuat geringsing dengan ketelitian, tingkat pewarnaan. Ada beberapa ciri-ciri geringsing yang mereka bedakan. Artinya satu kali proses itu yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi mereka umumnya membuat desain-desain, artinya desain besarnya sama, di beberapa bagian ini dibedakan supaya mereka mengetahui. Kalau kita sekarang lihat geringsing ini,
walaupun mereka tidak saudara, tapi mereka satu produksi, artinya ada bagian-bagian yang sama, kemungkinan dulu mereka adalah keluarga. Oke. Kemungkinan adalah keluarga. Walaupun kan nanti diwariskan satu, karena bedanya tenganan ini laki perempuan untuk waris itu sama. Jadi hak untuk waris, entah itu tanah, pakaian, perhiasan, jadi hak untuk waris masuk rumah laki perempuan di tenganan itu sama. Sama, oke. Saya dan Ji Ama punya cita-cita. Ji, bagaimana kalau kita ke Tenganan saja sambil berkendara, kita bermotor lah ke sini. Ji bisa riset dari sisi fotografi, saya bisa ambil stock footage untuk keperluan campaign atau ngebangun sebuah video kampanye mengingatkan masyarakat di luar Bali itu bahwa Bali masih bertahan loh sekarang pasca pandemi ini, pasca situasi kita sama-sama tahu kan. Nah, sekarang kita nyari Ji Ama yuk. Ji Ama udah duluan nyampe. Kita di tempatnya Pak Putu, salah satu pengrajin geringsing double ikat. Nanti kalian cari tahu aja ya double ikat itu apa dan geringsing itu apa. Karena bedahnya selesai video ini lah. Ayo guys. Swastiastu. Swastiastu. Punami Gatra. Maaf sih, tadi keliling. Gimana kabarnya Pak tuh? Nafi Gatra. Keliling desa aja. Apa yang sudah dilihat tadi? Banyak loh Ji. Ternyata berkembang sekali desa Tenganan dari tahun ke tahun, dari awal tahun berkunjung pertama ke Tenganan. Oh, udah sampai mana, Niki? Udah sampai mana obrolannya? Kita membahas masih tentang ke geringsing. Jadi apa tadi ada yang menarik adalah ada satu ciri khas masing-masing keluarga yang itu untuk diwariskan, dan perempuan dan lelaki di Tenganan itu memiliki hak waris yang sama. Jadi, berarti termasuk tadi udah ngobrolin arsipnya Broker juga. Ada titik cerahkah dari obrolan sebelumnya? Sangat akan menjawab semua foto-foto bisu tentang Tenganan ini. Jadi materinya cukup luar biasa sih. Ya. Tadi kita sedang membahas tentang motif, dan maksudnya saya juga pengen tahu dari Pak Putu, apa ada motif yang Pak Putu tahu, Riki, dan ada enggak yang Pak Putu tahu tentang motifnya? Ini keluarga siapa? Kan ini karena arsip di 46, ini periode 46 sampai 49, dan siapa tahu mungkin keluarga Pak Putu mungkin ada di sini kan, dan jadi Wendan dan betul-betul dari sini kita. Niki prosesi pernikahan. Salah satu pernikahan apa namanya ngantih, artinya ngantih niki membuat benang. Jadi kami kan pada dasarnya orang-orang Tenganan niki bisa membuat benang dan membuat geringsing yang perempuan. Itu ya, harus bisa membuat benang, dan prosesi niki dilakukan sampai sekarang. Masih dilakukan sampai sekarang ya. Ini prosesi, artinya sebelum proses pembuatan benangnya Pak tuh, kalau di foto ini. Kalau yang nanti ini proses membuat benang. Proses membuat benang dari kapas menjadi benang. Nah, artinya dari setiap proses itu punya ritualnya masing-masing. Kalau ritualnya sih tidak sebenarnya, cuman biasanya orang-orang yang memproduksi geringsing mencari hari baik. Hari baiknya. Artinya hari baik mereka menentukan apakah di minimal di Triwara basah beteng kajangnya mereka pilih. Biasanya sih di bagusnya nih menurut versi Tenganan ada di basah atau di beteng masih bisa, tapi di kajang diusahakan tidak mengambil prosesi benang, terutama benang. Kalau dia sudah nanam biasanya. Kedua, kalau mereka yang datang bulan, mereka justru tidak akan mengambil ke prosesi. Artinya prosesi dihentikan selama mereka
berhalangan. Ya. Niki kan ada penghormatan khusus terhadap Oke. benang niki, buat benang. Nah, kalau niki dari kain kan niki udah pasti geringsing. Kan gendan, niki rembang dia. Kalau niki kambannya niki Kambannya selagi manis. selagi manis. Ciri khas tenganan juga. Tapi kalau selagi manis sekarang lebih banyak diproduksi dengan tenun caca. Kalau dulu masih menggunakan tenun ATBM. Iya. Jadi kalau yang diwariskan masih menggunakan tenun manual. Dan manual. Cak-cak ya. Teksturnya kurang lebih seperti geringsing. Maksudnya tekstur kainnya. Kalau tekstur kain kalau lagi manis nih kan tidak double ikat ya. Oh, single. Single Single ya, biasa ya. Single ya. Single Benangnya? Benangnya kalau dulu pasti benang Bali kan semua pasti benang. Iya. Semua. biasa. Cara mengenai produksinya kan, jenis produksinya mengenai kain tenganan itu. Yang selalu denger ya dari teman-teman dari proses pewarnaan nih Pak tuh. Proses pewarnaan yang dari teman-teman sering bilang bahwa ada yang menggunakan darah. Nah itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau secara hemat tiang dan tenganan itu tidak mungkin lah kain ini diwarna dengan benang. Ya. Dengan darah. Artinya kalau darah pasti mengering pasti hitam. Kalau geringsing pada dasarnya warnanya ada 3, merah, putih atau kekuningan dan hitam, atau 2 warna hitam dan putih. Jadi semua proses ini menggunakan pewarna alam, baik itu daun taum atau indigo, terus ada minyak lengis tinggi atau minyak kemiri, terus ada babakan tibah. Tibah ini kan mengkudu sama babakan kepundung. Nah, kenapa mereka ada yang bilang dari darah menurut tiang dan masyarakat Tenganan? Jadi geringsing ini kan dibuat hanya di Tenganan atau geringsingan. Nah, teknik double ikat ini di dunia ada 3, di Jepang, di India, sama di Tenganan. Jadi mereka sangat mensakralkan dan melindungi kain ini biar tidak ditiru oleh orang-orang lain. Hak patennya kan belum ada kalau dulu niki. Jadi kalau ditanya niki darah biar orang lain tidak meniru. Kedua, kita kan pewarnaannya niki pakai babakan napi tibah atau akar kulit mengkudu. Nah sekarang diwarna, besoknya kalau dicuci niki air cucian bilasan niki mirip darah. Kalau orang nanya pasti bilang darah. Mentan dua Pak Putu kentannya, misalnya contoh bahan pewarnanya. Kalau yang benang Bali, nah benang Bali, niki benang Bali. Benang Bali, terus niki pewarna pertama niki tingkih atau kemiri, mana kemiri di tingkih di Tenganan niki tidak boleh dipetik, jadi dilindungi karena dipakai untuk upacara. Tingkih niki ditanam di sini. Tingkih yang banyak di Tenganan, di hutan Tenganan itu banyak sekali. Tingkih, terus ini kapasnya. Kapasnya dari sini. Kapasnya dari sini. Sekarang dengan ini masih ada yang menggunakan di sini, cuman karena banyak sekarang dengan perkembangan pariwisata banyak sekali pengrajin, jadi kewalahan juga didatangkan dari luar. Terus ini babakan sunti atau tibah atau tibah ini kan mengkudu yang bagus nih, babakan kulitnya. Akar. Kalau dapat yang akar, yang paling bagus justru di akar. Bukan buahnya. Bukan buahnya, kulit akar. Buahnya ngololo. Mengkudu. Jamu. Ini kepundung bara. Babakan kepundung bara. Ini yang akan membuat merah. Karena pada prinsipnya orang Tenganan tidak bisa membuat hitam secara langsung. Di pertama benang ini diwarna biru. Pertama dengan minyak kemiri akan jadi kekuning-kuningan. Karena kan untuk menyerap warna perlu minyak. Ini pakai minyak kemiri, dicampur air abu, terus dengan daun taum akan jadi biru. Nah, beberapa bagian dibuka niki, yang biru ditambah merah ini kan jadi hitam. Pada biasanya kan geringsing ini ada 3, merah, kuning atau putih dan hitam. Ada kalau dari sisi jenisnya, dari sisi produksi Pak tuh, ada nggak perbedaan antara ya kita bilang kualitas lah sekarang? Kalau dari pengerjaannya kan yang pikir masih sama, cuman kalau durasi geringsing ini kan paling cepat prosesnya ini 2 tahun. Kalau dulu mohon maaf
Dulu kan orang buat geringsing hanya untuk diwariskan dan ditumbuhkan. Kapan mereka ada mood baru mereka buat. Jadi tidak dikerjakannya. Kalau sekarang ada yang dikerjakan karena dipakai mata pencarian. Tapi kalau proses masih tetap sama. Mungkin menarik tujuannya untuk diwariskan. Berarti maksudnya untuk kepada prosesi upacara ada kaitannya? Kalau kami di Tenganan ada beberapa bagian upacaranya kita wajib punya geringsing. Wajib. Nah kalau mengenakan geringsing artinya ada upacara-upacara tertentu kami wajib pakai geringsing. Dan ada aturan artinya dikaitannya dengan upacara. Ada satu masa kita punya tidak punya kita wajib pakai geringsing. Jadi kan pada prinsipnya orang Tenganan ini harus punya geringsing. Dan ada kalanya walaupun dalam posisi desa adat masih di bawah, walaupun punya banyak sekali dia, mereka pakai kain putih tidak bisa dia pakai geringsing. Artinya ada beberapa di upacara itu kita bisa membedakan mana petinggi, mana bawahan. Jelas. Bahkan yang perempuan, mana yang ibu-ibu menyusui, itu akan kelihatan kalau ada musim, kalau kehidupan sehari-hari sih tidak bisa dilihat. Tapi pas upacara kan bisa melihat mana posisinya lebih tinggi, mana lebih bawah. Kalau untuk yang masa lebih muda nih, anak-anak Pak tuh, ada nggak khusus tata busananya? Kalau yang anak-anak kami belum banyak mengatur kalau hukum di Tenganan. Cuman kalau yang peruna dan artinya kan sudah memasuki masa remaja. Itu ada. Kami dalam upacara bisa membedakan mana yang masih atau remaja, mana desa keben misalnya. Anggap di pemerintahan apa di kepolisian atau di TNI masih kopral, ada strukturnya, ada strukturnya. Itu pun di saat-saat upacara tertentu. Ini salah satunya. Nah, kebetulan mungkin juga dicetak di uang edisi khusus 75 tahun Indonesia. Oh ya, yang uang 75.000 nih kah? Sebagai lambang Tenganan. Artinya Tenganan ini dalam sejarahnya kami orang-orang prajurit. Jadi sampai sekarang pemukiman kami, sistem pola pemukiman kami jaga satu, jaga itu menjaga, satu itu musuh. Jadi pada prinsipnya geringsing itu pola dasarnya ada tanda tambah, itu ada panggalasu, terus ada kalajengking atau teledunginya yang sebagai penjaga di seluruh mata angin. Jadi ada 4 gerbang ya? Iya, ada 4 gerbang. Lihat dari motif yang paling banyak lubang kayak gitu. Menarik sekali loh Pak tuh kalau kenapa bisa sampai dicetak juga di uang 75.000 kita. Nah, dari itu kemarin sempat ada yang datang. Iya, dari Peruri dan apa namanya BI berinisiatif akan mencari kearifan lokal yang ada di Indonesia, kan mungkin dicetak di dokumen negara, entah itu uang, materai, dan paspor. Nah, salah satunya yang dicetak sekarang adalah lubang itu sendiri, limited lubang yang dicetak di uang 75.000. Kalau berbicara tentang motif, dari sekian foto niki ada enggak yang motif yang Pak Putu kenali bahwa ini keturunan siapa atau niki keluarganya siapa? Salah satunya yang tadi niki yang mana? Ini ya. Kalau dilihat yang punya fotonya wonten fotonya waduh, yang maksudnya yang sekarang ya. Terus di Cingak. Atau ada nggak yang pernah membuat secara tertulis tentang bagaimana motif secara umum atau mengkhusus ada buku atau napi? Kalau buku kebetulan Pak Wayan Sadri sebagai dosen arsitektur yang mungkin membuat catatan tentang geringsing, terutama pola-pola dan motif-motif geringsing. Ini yang secara umum ya? Ya, secara umum. Secara umum. Oke, artinya motif-motif ikatan geringsing, ada beberapa jenis teledu atau teledu menyahnya, termasuk ada trisula, terus padan pola-pola bunga-bunga, ini kan dicatat semua. Iya. Kalau niki, sesuai dengan foto yang lihat niki,
di Dari mananya Pak Putu bisa mendeteksi? ada cempaka yang napi di ujungnya niki ada tumbak gunung. Niki ya? Dua. Itu Mbak Gunung. Kalau tidak salah, Ya. apa namanya, niki dipakai dari keluarganya. Kalau sekarang ke Rukmin, apa niki warisan dari perempuan atau laki? Karena kan ya. seperti yang bilang tadi, laki dan perempuan kan sama-sama Ya, memiliki hak waris yang sama. waris. Kalau sekali produksi geringsing niki kan mungkin ada jadi 6 atau 8 lembar, akan jadi 3 atau 4 Dengan buah kain. ukuran? Dengan ukuran niki tergantung ukurannya apa, nanti petang nasi 4 likur. Niki dari foto yang lama niki dilihat, kemungkinan niki akan sama dengan niki. Ketemu ya, udah itu ya. Niki kemungkinan niki kalau dipintas, nah kainnya niki minimal niki kain yang sama atau dia dari iya. keluarga yang sama. Ya, benar. Niki ada dua ininya. Niki apa namanya? Pak? Niki kalau nggak salah nih jali. Jali niki. Ya. Niki. Oh, Niki di sini dia, Jali ya. Niki ya, Niki cempaka. Cempaka niki yang. Ya mungkin maksudnya cara penggunaannya berbeda gitu kan, nggih. Mungkin Niki karena dipakai secara- cewek, niki dipakai ya, cowok. ya. Ini adalah orang-orang pencinta kain sebenarnya, karena kenapa dalam hal ini ada mereka menggunakan di saat upacara atau saat mereka nari atau menari yang kaitannya dengan upacara juga. Itu jadi semacam kolaborasi juga ya antara kain Tenganan sendiri dan beberapa kain-kain dari luar Tenganan juga kan pasti masih bisa dipadu-padankan kan Pak Putu nih kan, dan tetap indah kan. Kain geringsing niki untuk kamen ini kan tidak ada sebenarnya karena orang Tenganan niki tidak membuat produksi kamen. Kain geringsing niki untuk saput dan kalung sebenarnya. Kalau kamen niki upacara apa di Tenganan ini kan semua pakai kamen. Ada kamennya entah itu ndek, batik dan sebagainya. Kalau paling banyak sih batik sih. Kita sempat membaca juga buat Tenganan ada kaitan juga dengan salah satu desa kita di Gianyar, Bedulu. Yang kebetulan juga kita dekat dengan Bedulu kan di Gianyar gitu. Kalau boleh tahu nih dari sudut pandangnya Pak tuh, dari kapan itu kedekatan itu sudah terjalin antara desa Bedulu dan Tenganan atau Tenganan dengan Bedulu? Kalau dari kapan tiang pun kurang tahu. Tapi kan ini hubungan antara Tenganan dan Bedulu ini kan sudah berlangsung dari dulu sekali. Artinya kalaupun di Tenganan ada upacara di Pura Dalam Pengastulan, sebulan sebelum Perang Pandan ini semeton Bedulu raw ke Tenganan. Kalau semeton Tenganan ke Bedulu ini setahun 3 kali, entah itu di Pura Desa, di Pengastulan atau Pura Dalam Pengastulan yang Kuningan. Jadi 3 kali ke sana. Artinya kami percaya orang-orang Tenganan ini ada juga di prasasti ujung mengatakan bahwa Tenganan ini adalah wong penegas. Kami yakini orang-orang Tenganan ini adalah orang-orang prajurit. Nah, Tenganan itu ada beberapa versi. Ada yang bilang niki ngetengahang, kalau konon pernah ditinggal di tepi laut dan di legenda niki terkena diserang ikan pasuh. Kami yakini karena apa namanya kena abrasi atau tsunami dan proses ke tengah atau berpindah ke tengah ngetengahang. Ada juga versi yang lain, ada penengen. Penengen ini kan tangan kanannya raja, orang-orang kepercayaan raja. Nah, wong penegas niki pernah tinggal di satu kawasan di Bedulu. Jadi yang bergeser ke arah timur yang menetap di Tenganan sekarang. Iya. Karena kebetulan di beberapa upacara juga kalau ke daerah Bedulu juga kan pasti ada beberapa rekan-rekan Tenganan yang lihat juga, dan sebaliknya rekan-rekan di Bedulu juga selalu menyampaikan bahwa akan ada ketenganan. Nah, gitu. Artinya kan jaraknya kan cukup jauh nih dari Gianyar ke Karangasem nih ceritanya. Tapi alangkah indahnya juga nih ada sebuah kedekatan gitu loh. Nah, itu sih salah satu yang
menyambungkan kita nih datang juga ke Pak Putu untuk tahulah sedikit mengenai kedekatan antara Tenganan dan Bedulu, dan kemudian kedekatan masyarakat Tenganan sendiri dengan kain. Nah kan pastinya kalau sudah berbicara Tenganan pasti kain. Kalau masyarakat Tenganan ada nggak sih koleksi kain-kain dari luar Tenganan, Pak? Kalau koleksi orang Tenganan tidak hanya seperti yang Tiang bilang tadi, Niki kan orang Tenganan ini kan pakai kain, artinya tidak hanya geringsing, tapi koleksi mereka yang utama pasti geringsing karena mereka kan produksi sendiri. Jadi tidak harus mereka tidak hanya mengkoleksi kain geringsing, tapi kain-kain yang lain yang mereka anggap itu bagus. Entah itu sutra, entah itu katun yang berupa batik dan sebagainya. Bahkan yang lihat beberapa ada yang namanya kain-kain dulu nih yang masih sampai disimpan sampai sekarang, ada Istanbul, mungkin datangnya dari Istanbul Turki, ada kain Perancis katanya niki, ada kepir entah dari mana niki. Pokoknya orang Tenganan niki pada prinsipnya adalah orang-orang pencinta kain sebenarnya. Karena kenapa dalam hal ini ada mereka menggunakan di saat upacara atau saat mereka nari atau menari yang kaitannya dengan upacara juga niki. Yang kita dapat dari kunjungan hari itu banyak sekali. Satu persatu awalnya obrolan terus berkembang banget sih. Jadi dari rasa penasaran kita yang kita berangkat dari kumpulan foto-foto dronkers yang berbicara tentang Tenganan, ternyata satu persatu bisa kita pecah secara prosesi apa yang terjadi, terus bagaimana dari sisi pembuatan kain yang cukup unik sih, secara filosofi, pesan semuanya, dan dari arsip dronker pun itu semua terkait ternyata. Semuanya ada kaitannya satu persatu dan terisi dari sisi foto ada, kemudian filosofinya lengkap juga, walaupun kita masih mencerna sampai sekarang karena saking banyaknya yang masuk, tapi kita nggak boleh berhenti bergerak, Ji. Segera ya. Jalan tetap mencari, kita akan tetap mencoba penasaran. Tetap semua tradisi yang Bali miliki, dan itulah gunanya kita ada di Kolaborasa ini. Yes, itu dia. Semoga apa yang kita dapat hari ini nggak cuma sampai hari ini, tapi akan terus ke depannya berkolaborasi. Oke.